Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika Devagam. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi hari ini. Aksi heroik pegawai salon di kota Medan saat gagalkan aksi curanmor terekam CCTV dan viral di media sosial. Korban terekam dan piting pelaku hingga pelaku gagal membawa kabur motor korban. Aksi seorang wanita pemilik salon menggagalkan pencurian motor di Jalan Melati Raya, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam aksinya pelaku memanfaatkan momen saat korban memanaskan motor dan membuka tempat usahanya dan menyapu ruangan. Saat motor dipanaskan korban, pelaku mengendap-endap datang dari samping ruko hendak membawa kabur motor. Namun naas saat pelaku menurunkan standar motor, korban tersadar dan spontan menerkam pelaku hingga sempat terjadi pergulatan. Tak mau ambil resiko, pelaku yang sudah ditunggu oleh rekannya di pinggir jalan langsung kabur meninggalkan lokasi. Akibat kejadian, korban mengalami luka di bagian kaki. Aku memanaskan kereta sambil nyapu rumah. Nah, posisi keretanya itu pas di sebelah sini lah, Bang. Nah, aku nyapu di dalam. Nah, kalau aku lihat dari CCTV, kok malingnya datang dari sebelah sini, terus langsung membawa kabur. Kondisi keretanya lagi gitu. Oh, lagi karena dipanasi ya? Iya, lagi dipanasi. Nah, karena aku udah lihat dari dalam, aku langsung lari. Tuh, di sanalah jatuhnya, tangkap. Meski motor tak berhasil dibawa kabur, korban mengaku trauma dan merasa takut sewaktu-waktu pencuri kembali beraksi di tempat usahanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Satu anggota begal sadis yang sempat menyasar seorang wanita ditangkap di Durensawit, Jakarta Timur. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 2 gembong curanmor ditembak polisi. Polisi menggelandang NY, anggota komplotan begal sadis yang sempat melakukan aksinya pada seorang wanita di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sebilah senjata tajam jenis celurit. Setiap beraksi, komplotan ini tak segan melukai korbannya jika melakukan perlawanan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal perampokan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Sementara pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran. Ini adalah salah satu pelaku yang merampas daripada handphone milik korban. Kemudian pada saat kejadian, korban sempat diancam menggunakan senjata tajam jenis celurit. Nah, ini pelakunya inisial Y. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 2 gembong curanmor terekam warga saat ditangkap di kawasan Jalan Raya Ambengan. Akibat melakukan perlawanan, kedua pelaku FR 53 tahun dan RZ terpaksa ditembak. Saat kedua pelaku terpergok mencuri motor di halaman Rumah Sakit Onkologi Jalan Arif Rahman Hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belasan kali melancarkan aksinya di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. 2 pelaku spesialis pecah kaca mobil diringkus oleh unit Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dalam aksinya, para pelaku mengenakan atribut ojek online agar tidak dicurigai warga. Sejumlah kendaraan roda 4 jadi korban pecah kaca di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Seluruh barang berharga seperti HP, laptop, dan uang tunai di dalam mobil raib digasak pelaku. Tak butuh waktu lama, tim Buser Polsek Durensawit meringkus kedua pelaku di Jalan Raya Kalimalang saat kembali melancarkan aksinya. Pelaku mengaku sudah melakukan belasan kali aksinya di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. Setiap beraksi, kedua pelaku berboncengan sepeda motor di mana salah satu pelaku mengenakan atribut ojek online agar tidak dicurigai. Sebelum melancarkan aksinya, kedua pelaku berkeliling untuk memantau situasi, lalu sambil mencari sasaran mobil terparkir di tepi jalan. Modusnya, termasuk modus operandinya dia adalah dia selalu berdua, melakukan aksinya selalu berdua, menggunakan sepeda motor yang memboncengkan atau sebagai jokinya itu mengenakan jaket ojek online. Itu handphone lo keren juga, iPhone itu boleh betak atau apa? Buat saya
Punya saya udah lama itu, Pak. Udah lama ya? Iya. Hasil curian juga? Bukan, Pak. Uang, dari hasil uang curian? Uang saya sendiri, Pak. Iya. Biasa ngincernya gimana? Ya di ini, Pak, di pinggir jalan aja, Pak. Random ya? Random. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Maning Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang warga India seludupkan 4 satwa langka dan dilindungi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dua ekor primata jenis lutung budeng, 1 ekor burung nuri Raja Ambon, dan 1 ekor burung serindit Jawa disita petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 4 satwa endemik dilindungi ini sebelumnya dicoba diselundupkan seorang warga negara asing asal India. Kepada petugas, pria berinisial ST 43 tahun ini mengaku membeli satwa di pasar hewan di Jakarta Timur. Rencananya mereka akan diberikan kepada anaknya sebagai kado ulang tahun. Dia nggak ngaku berapa harganya. Jadi dia hanya ngomong kalau dapat barang itu di Pasar Jatinegara di Jakarta Timur. Kalau berdasarkan pengakuan pelaku, Pak, rencananya binatang tersebut mau digunakan untuk apa atau disalurkan kemana gitu? Kalau pengakuannya sih untuk hadiah tadi, anaknya mau ulang tahun tadi. Petugas masih menyelidiki kasus penyelundupan satwa oleh warga India yang bukan pertama kalinya terjadi. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman 3 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 5 pemuda terlibat perkelahian saat pesta miras di Kampung Pulau Sari, Surabaya, Jawa Timur. 1 orang mengalami luka serius akibat terkena senjata tajam. Warga Kampung Pulau Sari, Kecamatan Duku Pakis, Surabaya ini sambil menahan sakit menjawab pertanyaan dari petugas yang datang melerai usai perkelahian. Luka di sekujur tubuhnya akibat perkelahian itu membuatnya terus meringis menahan sakit. IM adalah 1 dari 5 pelaku perkelahian saat pesta miras. Polisi masih memburu 3 temannya yang melarikan diri. Sementara 1 korban luka berat akibat terkena senjata tajam dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk mendapatkan perawatan. Tidak ada yang tahu motif perkelahian 5 pemuda saat pesta miras itu. 1 orang penghuni rumah yang dijadikan tempat pesta miras melarikan diri. Kejadiannya sih nggak tahu ya, masalah apa nggak tahu. Cuma tahunya itu saya dipukuli di situ. Dipukuli situ 1 orang. Yang 2 itu sudah lewat sudah kabur. Saya kira sudah lari ke sana, nggak tahunya di rumah tetangga. Kalau bawanya saya nggak tahu. Pokoknya tahunya itu dia berdarah di sini, anak saya jerit-jerit. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang akan digunakan untuk mengungkap motif perkelahian itu. Ya, yang mereka dalam satu rumah minum-minum, kemudian mereka saling memukul, ada informasinya, tapi masih dalam proses penyelidikan ya, mohon maaf ya. Untuk 1 yang diamankan itu bukan salah satunya. Iya, masih proses penyelidikan, mohon maaf. Pesta miras yang digelar 5 pemuda itu kerap meresahkan warga. Sudah berulang kali warga menegur namun mereka tidak peduli. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong Ayus melaporkan. Puluhan rumah rusak parah diterjang angin kencang di Tuban, Jawa Timur. Kejadian serupa juga terjadi di Sleman, Yogyakarta. Hujan deras dan angin kencang menerjang puluhan rumah hingga di Desa Laju Kidul, Singgahan, Kabupaten Tuban. Bahkan akibat kejadian ini 1 bengkel ambruk hingga rata dengan tanah. Kencangnya angin serta derasnya hujan sempat membuat warga panik lantaran atap-atap rumah pada berterbangan. Petugas pun langsung melakukan pendataan jumlah rumah warga atau fasilitas umum yang rusak diterjang bencana angin puting beliung. Akibat diguyur hujan deras, akses jalan menuju kantor Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Jalan Desa Karangtengah putus, longsor. Akses jalan menuju kantor Desa Karangtengah longsor akibat guyuran hujan deras di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya, jalan sepanjang 20 meter ikut amblas terdampak longsoran dan membuat warga harus mencari jalan alternatif.
Warga mengaku saat ini sangat kesulitan mencari jalur alternatif penghubung antara Kabupaten Tangerang dan Bogor. Lantaran titik longsor juga terjadi dan menutup jalur lainnya. Meski tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun aktivitas warga pagi ini menjadi sangat terganggu. Ini akses untuk jalan alternatif yang memang bisa ke akses untuk ke Jakarta ataupun ke Bogor ini bisa melewati. Ini jalur memang jalur alternatif. Jadi kemana aja bisa. Jadi akses untuk kantor desa juga kemungkinan besar ini terputus ya untuk semua warga. Ya ini untuk sementara ini ketutup. Jadi mungkin harus cari jalan alternatif. Warga berharap pemerintah secepatnya memperbaiki akses jalan penghubung agar bisa dilalui. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, Ayus melaporkan. Sementara longsor sepanjang 500 meter menyebabkan putusnya jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Bogor dan Tangerang. Berikut laporan reporter El Syekesi. Pemirsa, pasca hujan deras yang terjadi di kawasan Tangerang, Banten, di tempat saya berada yaitu di Jalan Rancahaur di Desa Karangtengah, Tangerang, Banten, terjadi tanah amblas atau longsor sedalam lebih dari 7 meter. Adapun longsor ini mengakibatkan putusnya arus lalu lintas jalur alternatif dari Karangtengah, Tangerang ke arah Parung, Bogor. Dan putusnya jalur alternatif ini mengakibatkan warga sekitar menjadi sulit untuk mengakses sejumlah tempat aktivitas seperti sekolah dan juga tempat kerja mereka. Nah, ini seperti Anda dapat saksikan sekarang di tempat kejadian telah dipasang garis polisi dan inilah tempat longsor di mana memang daerah ini berdekatan dengan kali yang cukup besar yaitu Kali Karangtengah. Dan Kali Karangtengah ini memang salah satu kali yang sering kali meluap ketika terjadi banjir dan daerah ini memang salah satu daerah yang juga rawan banjir, tetapi semakin parah dengan adanya beberapa pembangunan yang berada di sekitar Kali Karangtengah ini serta hujan yang intensitasnya sangat berat. Beberapa faktor tersebut mengakibatkan terjadinya tanah ambles atau tanah longsor ini, dan hingga saat ini sejumlah tim gabungan seperti tim dari Pemda, kemudian BMKG hingga BPPD telah datang untuk melakukan analisis sebelum nantinya akan dilakukan perbaikan dan juga langkah-langkah selanjutnya untuk mencegah hal serupa terjadi. Tentunya warga setempat juga berharap agar kejadian ini segera ditangani, perbaikan segera dilakukan dan kejadian serupa juga tidak terjadi kembali. El Syekesi Sutrisno, iNews melaporkan. Ribuan rumah warga terendam banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat usai diguyur hujan lebat lebih dari 5 jam. Sementara di Sukabumi, banjir hayutkan lapak pedagang dan merendam puluhan rumah. Arus deras banjir menghanyutkan sebuah gerobak ayam goreng di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur selama lebih dari 5 jam, membuat Sungai Citaluktuk yang berada di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meluap. Akibatnya, ribuan rumah warga terendam. Banjir juga membawa material batu dan kayu yang merusak rumah warga. Ketinggian air hingga mencapai 2 meter. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Air kira-kira jam 5-an. Maghrib udah naik sih, udah ke teras. Ketinggian berapa Pak di rumah Bapak, Pak? Ini kira-kira dari ini tadi segini ini Tadi ini sekusen ini. Banjir di wilayah ini sering terjadi jika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur. Warga pun berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi untuk menanggulangi masalah banjir. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kepanikan terjadi saat banjir dengan arus deras menerjang dan menghanyutkan lapak pedagang di Jalan Balai Desa Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sontak para pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan yang tengah terparkir. Banjir terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur 7 kecamatan di Kota Sukabumi. 34 rumah warga terendam hingga setinggi 1 meter. BPBD Kota Sukabumi mencatat sedikitnya 66 titik wilayah terdampak banjir.
Banjir yang juga diakibatkan penyempitan air sungai tersebut membuat warga tak sempat menyelamatkan barang berharga. Anak datang, mama katanya banjir, pas dilihat nyampe di sini tuh di belakang sana, nggak nyampe ke rumah saya teh Pak. Nah arus air teh ditarik balik lagi ke sana lah, biarin pasrah aja. Dengan ada satu rumah yang menutup sungai gitu, dibuat dapur, dan disadari ternyata saat ini malah jadi pada saat ditutup seperti ini air mengalir. Ini dapur nih ya, ini dapur agak air mengalir dari sana tiba-tiba belok langsung menghancurkan tembok dan keluar langsung ke warga sekitar. Usai surut, warga langsung bergotong royong membersihkan material sisa banjir. Sementara sejumlah warga terpaksa mengungsi ke sejumlah posko yang disediakan pemerintah setempat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, fakta baru terungkap terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Salah satu tersangka berinisial AK ditemukan tidak lolos seleksi penerimaan ASN di Kemenkomdigi, namun ia tetap bekerja di kementerian tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi menemukan fakta baru, yaitu salah satu tersangka sekaligus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital berinisial AK ternyata tidak lulus seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara di Kemenkom Digi. Namun meski AK tidak lulus seleksi, ia tetap dipekerjakan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tersangka AK juga diberikan kewenangan untuk memblokir situs judi online, namun akhirnya ia salah gunakan. Tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian. Sebelumnya, polisi menggeledah 2 lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor satelit judi online. Di antaranya markas situs judi online di kantor satelit Rukoro Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapat dari praktek tersebut senilai 8 miliar rupiah dalam sebulan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni menyoroti perlunya langkah konkret dalam menangani judi online yang kian marak di Indonesia. Sementara Budi Ari, Menteri Koperasi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, mengaku tidak terlibat dan siap diperiksa pihak kepolisian terkait kasus judi online. Tahun depan dia agak turun. Kita berharap dia turun, tidak lagi 400-an triliun, mungkin puluhan triliun. Tapi kalau hilang sebegitu cepat itu impossible. Tapi kita berharap tahun depan transaksinya turun dan terus menurun. Kita berharap kembali ke 2016, paling cuma 2-3 triliun gitu. Kan Bapak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Ya. Kita beralih ke informasi Pilkada 2024. Masalah keterbatasan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu prioritas utama Cagup nomor urut 2 Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun. Hal ini diungkapkannya saat bersosialisasi bersama warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Calon Gubernur nomor urut 2 Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun mengaku masalah keterbatasan ekonomi dan kekurangannya lapangan pekerjaan menjadi kendala utama warga dan prioritas dirinya jika memenangkan Pilgub Jakarta. Hal ini disampaikannya saat bersosialisasi bersama warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bahkan, dirinya juga siap membentuk tim ekonomi adab yang merupakan implementasi lanjutan dalam program keunggulannya, yakni Getuk Tular Adab. Tim ini akan bekerja untuk membina, menyiapkan modal,
bahan baku, order, serta quality control, hingga penagihan para pelaku UMKM yang bergerak di sektor ekonomi kreatif Jakarta. Mantan wakil BSSN ini juga berjanji meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan siap melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Lansia, demi Jakarta lebih baik lagi. Masalah ekonomi memang menjadi persoalan yang utama dan menjadi sorotan saya. Oleh sebab itu, masalah ekonomi adalah masalah yang akan pertama saya selesaikan. Yang paling mendasar adalah agar rakyat perutnya isi, perutnya kenyang dan kantongnya isi. Cagup Cawagup Dharma Porengkun, Kunwardana, merupakan satu-satunya pasangan independen non-partai yang ikut dalam kontestasi Pilgub Jakarta 27 November mendatang. Dalam kampanyenya, pasangan ini selalu menekankan adab yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan Jakarta yang aman dan sejahtera. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul bersilaturahmi ke keluarga budayawan Betawi almarhum Mpok Nori di Cipayung, Jakarta Timur. Bang Dul berjanji jika terpilih akan melestarikan budaya Betawi agar tidak tergerus dimakan zaman. Tarian Betawi hingga atraksi ondel-ondel menyambut kedatangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno saat menyambangi kediaman keluarga almarhum budayawan Betawi Mpok Nori di Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kunjungan ini, Bang Dul ingin meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta agar tetap mencintai kebudayaan Betawi. Jika dirinya terpilih, calon wagub yang diusung PDIP dan Hanura ini berupaya untuk menjaga dan melestarikan budaya Betawi. Bahkan sejumlah masalah Jakarta yang belum tuntas di periode gubernur sebelumnya akan dituntaskan demi menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan warga Jakarta. Ya, alhamdulillah hari ini saya bersilaturahim dengan seniman. Dulu nih memang Mpok Nori ini luar biasa ya. Beliau ini salah satu pelestari kebudayaan yang luar biasa. Beragam kegiatan juga terus dilakukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3, Pramono Anung dan Rano Karno, menyasar kebutuhan utama warga Jakarta demi meraih simpati dan suara terbanyak agar memenangkan Pilgub Rabu 27 November mendatang. Dari Jakarta, Anissa Dendi Bernadi melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil turut hadir dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat. RK menyatakan memiliki kesamaan program dengan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya yang terkait dengan pembangunan Jakarta ke depan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil tak menampik dirinya mendapat dukungan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kontestasi Pilkada Jakarta mendatang. Hal itu terlihat saat Ridwan Kamil menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Jakarta. Dalam acara itu, Presiden Prabowo Subianto mengenalkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta memanggil nama Ridwan Kamil yang turut duduk di urutan depan. Bahkan dalam kesempatan ini RK juga terlihat begitu dekat dengan orang nomor 1 di Indonesia ini saat joget dan menyanyi bersama di penghujung acara. Tidak hanya itu, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga telah mendapatkan nasihat dan masukan sebelumnya saat bertemu dengan dua tokoh nasional tersebut. Ya, karena malamnya ketemu Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi juga berkenan, subuhnya langsung saya terbang ke Solo, dan Pak Jokowi senang karena saya kasih oleh-oleh juga ya, kue Bogor, dan sebagai mantan Gubernur DKI memberikan juga dulu zaman beliau apa-apa yang menjadi tantangan. Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN merupakan sebuah organisasi yang menyatukan semua kekuatan, gagasan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia serta berikrar untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara kritis, objektif, konstruktif, dan produktif dalam memberikan solusi. Dari Jakarta, Henry Aprila, Ari Setiawan, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna kedua terkait rencana kunjungan kenegaraan ke beberapa negara. Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penggarahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih dalam rapat paripurna di kantor Presiden Jakarta. Prabowo hendak mengikuti KTT APEC di Peru dan G20 di Brasil serta kunjungan kenegaraan di Cina dan Inggris.
Prabowo menilai undangan forum internasional ini memiliki nilai strategis dan krusial terkait perekonomian dunia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Keduanya membahas kerjasama bilateral terkait pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan, dan energi, serta konflik di Myanmar dan perdamaian di Timur Tengah. Kunjungan PM Wong adalah kunjungan resmi dari pemimpin negara pertama sejak Prabowo dilantik sebagai presiden. Momen pemilihan Presiden Amerika Serikat dimanfaatkan Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo untuk menunjukkan dukungannya. Haritanu Sudibyo bertemu langsung calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kediamannya Florida, Amerika Serikat pada acara malam pemilihan presiden. Amerika Serikat sedang melalui pemilihan presiden untuk periode 2024-2028 dengan kandidat Kamala Harris dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Momen pemilihan presiden tersebut disambut baik Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo untuk hadir memberikan dukungan pada malam pemilihan di kediaman Donald Trump di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Kedatangan Hari di acara ini turut didampingi istri Liliana Tanu Sudibyo serta anak pertamanya yang juga Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo. Dalam unggahan di akun Instagramnya, HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat, yang tahun ini maju kembali dalam pencalonannya di Partai Republik, serta menyapa satu persatu tamunya yang menghadiri election night. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam menyambut perayaan Hari Ulang Tahun ke-35, MNC Group mengadakan berbagai turnamen olahraga yang diikuti sejumlah unit perusahaan di bawah naungan MNC Group. Pada ajang MNC Sport Competition ini, tim MNC University berhasil menjuarai turnamen futsal. Sedangkan pada pertandingan bulu tangkis, tim dari unit bisnis MNC Bank juga berhasil keluar sebagai juara. MNC University berhasil menjuarai turnamen futsal MNC Sports Competition setelah mengalahkan tim 3 TVB dengan skor 3-2 dalam laga final di lapangan Elang Futsal, Kemanggisan, Jakarta Barat. Kemenangan ini merupakan hasil dari persiapan yang cukup matang sejak babak penyisihan sampai ke final, dan gelar juara yang didapatkan tim MNC University sangat berarti agar semakin dikenal oleh unit MNC Group. Kami berharap melalui turnamen ini dengan kami keluar sebagai juara, ini menjadi perkenalan juga dari kami, promosi juga dari kami untuk memperkenalkan ke unit bisnis, ke internal bahwa MNC University ini ada. Sangat mengapresiasi ya kegiatan ini, terutama untuk mensejahterakan karyawan MNC Group terutama. Meskipun temanya mungkin persaingan, cuma kan di sini kita untuk membentuk solidaritas sesama karyawan MNC Group sih. Sementara itu, tim MNC Bank juga berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen bulu tangkis MNC Sports Competition 2024 di Gor Mitra Utama, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. MNC Bank berhasil mengalahkan MNC Lido Lake Resort pada partai puncak dan berhak menempati tahta tertinggi untuk gelaran tahun ini. Dan akhirnya MNC Bank bisa menangkan untuk juara 1 di bulu tangkis. Itu luar biasa effortnya dari teman-teman yang main semua dikorbankan dari pagi sampai tengah malam ini. Kesannya sangat meriah dan sangat bagus sekali untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan. Ini sangat positif sekali untuk bagi kami karyawan semuanya, supaya kami dapat berkumpul, berkenalan, saling berbagi informasi. Bertema 35 tahun berkarya, membangun masa depan bersama, kegiatan MNC Sport Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati Hari Ulang Tahun MNC Group ke-35, sekaligus untuk meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan dan unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Lego Kabupaten Tangerang, Banten berinovasi menciptakan produk olahan kurma yang enak dan bergizi. Berkat inovasi dan digitalisasi bisnis olahan kurmanya sukses hingga menembus ke Kalimantan. Berawal dari usaha musiman saat Lebaran, Lilia, seorang ibu rumah tangga di Lego Kabupaten Tangerang, Banten ini, kini sukses mengembangkan UMKM olahan kurma. Berkat ide kreatifnya, Lilia
menyajikan aneka olahan kurma yang lezat dan bergizi, mulai dari coklat kurma hingga kopi kurma. Untuk produk coklat kurma, kurma dibelah lalu bijinya diganti dengan almond. Setelah itu, dilumuri dengan coklat. Untuk biji kurmanya, bisa dijemur dan disangrai menjadi kopi biji sehat yang siap dikonsumsi. Setiap bulan, ibu anak 3 ini bisa mengolah 30 kg kurma premium. Beberapa teman saya yang nggak suka rasa kurma, nah saya mencoba untuk gimana caranya mereka bisa makan kurma. Nah makanya ada bikin coklat kurma, terus ada jus kurma, terus kopi kurma. Tidak mudah bagi Lilia agar UMKM yang dirintis sejak tahun 2018 ini laris manis. Awalnya produk olahan kurmanya hanya dipromosikan lewat mulut ke mulut. Namun, kini UMKM-nya kian maju. Terbukti, produknya kini merambah hingga Pulau Jawa dan Kalimantan. Setiap bulan, coklat kurma bisa dijual 150 bungkus, sedangkan kopi kurma hingga 40 bungkus. Produk olahan kurma ini bisa dibeli secara offline, lewat bazar maupun marketplace. Lilia pun optimis, produk kurmanya mampu menembus pasar internasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Yasmin Atania, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara asik dilakukan guru agar muridnya tetap semangat belajar. Nah, di Kabupaten Humbang Hasundutan, seorang ibu guru SD Negeri 067 Sibuntuan Parpea Lintong Nihuta mengajar murid-muridnya dengan kegiatan menyenangkan seperti menyanyi dan berjoget supaya tidak bosan atau malas belajar. Viral di media sosial, seorang ibu guru bernama Nova Hana Boru Hasibuan mengajarkan salam masuk kelas kepada murid-muridnya dengan cara yang unik. Bukan berjabat tangan, murid-murid kelas 1 SD Negeri 67 Sibuntuan Parpea ini melakukan salam sesuai gambar yang dipilih. Ada yang berpelukan, berjabat, melompat, dan berjoget ala Upin Ipin. Tak hanya itu, agar tetap semangat belajar, anak-anak SD ini mengumpulkan tugas mereka sambil menari tortor atau berjoget. Di kelas, Nova Hana mengajar pelajaran matematika, agama, dan seni budaya. Nova juga selalu mengingatkan anak-anaknya ini untuk patuh terhadap guru dan orang tua. Aksi mengajar unik ala Nova ini pun viral di media sosial. Bahkan menuai banyak komentar positif dari netizen di laman status media sosialnya. Murid-muridnya pun mengaku senang diajar oleh ibu guru Nova karena tidak bosan saat belajar di dalam kelas. Enak, bahagia, ada nyanyi-nyanyinya. Aturan. Aturan apa ini? Di rumah dan di sekolah. Tertib. Dan mengikuti kata-kata ibu. Sekarang ini peralihan dari PAUD ke SD, jadi kita harus lebih menunjukkan kasih sayang, merangkul, memperhatikan. Mereka juga merasa senang. Besoknya, yang biasanya mereka itu cerita orang tuanya terlambat bangun, jadi besoknya itu di rumah saja mereka semangat gitu untuk kembali lagi ke sekolah. Dengan kegiatan belajar yang asyik, sekaligus merangkul muridnya penuh kasih sayang, Nova Hana berharap dapat meningkatkan semangat belajar murid-muridnya. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aris Fernando Manolu, iNews melaporkan. Pemirsa, terkena percikan api pengelasan diduga adanya kelalaian kerja bangunan kantor tempat penyimpanan water tank UID S2JB PLN di wilayah Jalan Arif Pai Palembang hangus terbakar. Polisi melakukan olah TKP, amankan beberapa barang bukti yang diduga menjadi penyebab kebakaran. PLN untuk PLN. PLN untuk Asap hitam membumbung tinggi dari gedung bangunan PLN S2JB di Jalan Arif Pai Palembang Rabu siang. Kebakaran membuat pegawai PLN panik, khawatir api menjalar ke bangunan lain.
Polisi yang datang ke lokasi kebakaran pun mengamankan barang bukti selang las pekerja yang diduga penyebab kebakaran. Ruang penyimpanan yang sedang dikerjakan memang bahannya dari fiber, ada bahan-bahan terbakar juga di situ. Dan itu hanya itu aja yang terbakar. Ruangan apa itu, Bang? Rencananya untuk ruang penyimpanan air. Tapi memang masih proses pembangunan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sayus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lain di program Jurnal Lintas bersama Anita Dewi. Saya Angelika D.F. Agam undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.